Podcast. Mitra Muslim, pagi hari ini dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran, kita insya Allah akan masih melanjutkan lagi Mitra Muslim untuk part kedua dari Hisaplah Dirimu di Dunia Sebelum Kamu Dihisap. Bersama narasumber yang telah tersambung pagi hari ini melalui sambungan Zoom, langsung saja kita sapa beliau. Ada Ustadz Muhammad Junaidi Sahal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Raga. Kabar baik Ustadz, pagi hari ini sehat Ustadz? Alhamdulillah baik, tamam insyaallah. Alhamdulillah. Amin insyaallah Ustadz. Baik, pagi hari ini Ustadz kita masih melanjutkan Ustadz ya terkait hisaplah dirimu di dunia sebelum kamu dihisap. Inspirasi dari surah Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Seperti apa Ustadz lanjutannya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل وأزل وأظلم وأظلم أو أجهل يجهل علي. ربي زدني علما وسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبديا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwata din nafidakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah bisa bersua, dan di antara sekian nikmat yang patut kita syukurin kepada Allah Azza wa Jalla atas pemberian dan anugerahnya adalah nikmat keimanan untuk bisa membentuk semangat yang luar biasa pada jiwa kita untuk selalu ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Karena memang kecintaan kepada Al-Quran, jadi ketika mendengar apapun yang terkait dengan Al-Quran, Masya Allah dengan sigap, ya ingin berinteraksi dengan sigap, ingin mentadaburinya untuk bisa menggali spirit dan motivasinya. Nah, pagi hari ini masih melanjutkan, sebagaimana dikatakan oleh Mas Raga, masih melanjutkan kajian kita. Ini berkaitan dengan spirit motivasi dari surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Biasanya setelah baca itu kita berdoa, dianjurin berdoa, Rabbi hasibni hisabai yasira. Yang kurang lebih terjemahannya adalah Rabbi, wahai Tuhanku, hasibni, hisablah aku, hisabai yasira, dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang gampang. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami, kata Allah, iyabahum, mereka akan kembali. Jadi kembali, semua kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak, di dunia ini bukan tempat tinggal, tempat meninggal, yes. Di dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal ya. Kita hanya seperti musafir saja yang abiri sabili, yang hanya jalan melintas saja. Setelah itu kemudian kita akan berada pada tempat yang sesungguhnya di tempat tinggal kita, yaitu akhirat, saudara keakhwatadina fillah. Karena itu kita pasti akan kembali. Nah, karena ketika kita kembali, kita akan dihisab, gitu kan. Udah pasti itu dihisab. Dan tidak ada satupun yang bisa menolak untuk dihisab, ya. Bahkan kita tidak akan pernah bisa berkata bohong, berkata dusta, karena mulut kita pada waktu itu juga nggak akan pernah bisa berkata apa-apa. Yang menjadi saksi nanti ada tangan-tangan kita, kaki kita. Itu saudara ikhwatadina fillah ya. Tsumma inna alaina hisabahum, dan kami akan wajib mengharuskan hisab itu terjadi kepada mereka. Dan saudaraku ikhwatadina fillah, sebagaimana tadi diungkap oleh Mas Raga, ini memang kajian kita adalah pekan yang lalu, ya, Kamis yang lalu, bahwa yang namanya perumpamaan tentang hisab di akhirat itu seperti ketika seseorang berpergian ke luar negeri, ada checkpoint atau cek paspor misalnya. Di situ ada 3 ya, saya kategorikan. Ada VVIP, ada atau VIP ya.
Ini yang saya sebut bila hisab. Dia orang-orang model kayak diplomat dan macam-macam itu kan. Ini tidak melalui seperti kita lalui gitu. Jadi ya berjalan begitu saja. Udah nggak paspor juga nggak dicek ya, nggak dicek semuanya. Udah bebas gitu kan. Udah mengalir begitu saja. Ini perumpamaan orang-orang yang nanti di akhirat bila hisabin. Bila hisabin. Yang tidak dihisab sama Allah Rabbul Alamin. Tidak dihisab, itu langsung saja, insya Allah. Siapa mereka? Banyak, banyak. Jadi jangan khawatir banyak. Allahumma ja'alna minhum. Kita berdoa, ya Allah, jadikan kita ini minhum, di antara yang bila hisab ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan pagi ini saya tadi berdoa, diaminin malaikat dan kita Mas Raga, host-host yang lain, kru, saya, para narasumber, para pendengar setia Mitra Muslim, maupun yang nggak setia Mitra Muslim, masuk insya Allah kategori bila hisab. Amin. Yang selalu diinginkan, diharap-harap oleh banyak masyarakat. Sehingga ketika suatu saat Rasulullah Muhammad SAW itu berkata kepada para sahabatnya di masjid itu, di Masjid Nabawi, ada di kalangan umatku 70.000. Ada di kalangan umatku 70.000 yang nanti masuk surga bila hisab, tanpa hisab. Kaget 70.000. Langsung yang pada waktu saking semangatnya kepingin ya, yaitu Ukasah itu langsung berdiri. Allahumma ja'alna minhum ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan kami, mohon doa kepada Allah supaya kami saya termasuk di antara mereka. Maka Rasul menyatakan, ya Ukasah, kamu termasuk di antara mereka. Terus sahabat kakinya kepingin ikut juga. Ya Rasul, saya juga. Udah kedahuluan Ukasah. Artinya yang dikasih bisyarah gitu kan ya. Itu adalah Ukasah. Bisa jadi semua sahabat itu masuk kategori yang 70.000 itu. Karena saya pertegas ini untuk motivasi kita ya. Untuk kita lebih semangat ya. Nanti dibaca lagi dan dicek lagi ya di YouTube Suara Muslim. Itu kan saya jelasin bahwa banyak itu beriwayat yang menyebutkan tidak hanya 10 sahabat, yang jelas itu 10 sahabat ya, yang bila hisab, kemudian ada di perjanjian Hudaybiyah itu ada 1.400 sahabat, belum lagi yang kemudian Ahlul Badar yang sampai dipuji-puji oleh malaikat Ahlul Badar. Itu kalau Ahlul Badar saja sudah 300-an orang kan gitu ini. So, sampai ditambah dengan 70.000. 70.000 ini kalau dalam bahasa Jawa kita itu istilah itu, kalau kita misalnya mau permisi kan pulau nyuwun sewu ya. Nyuwun sewu itu minta 1.000. Itu maksudnya permisi yang banyak. Angka 1.000, alaf di dalam bahasa Arab juga sab'ah atau sab'ain itu dalam bahasa Arab itu biasanya menunjukkan angka yang menunjukkan pada dilalah, pada petunjuk banyaknya sesuatu gitu. Jadi angka 70 itu banyak Mas. Mitra Muslim hafizahullah. Jadi insya Allah kita termasuk yang angka 70.000. Amin, insyaallah. Ya Rabbal Alamin. Kalau enggak minimal nih yang kedua. Yang kedua itu apa Ustaz? Jadi memang ketika yang kedua ini kan reguler. Jadi yang kedua ini tetap diperiksa, dicek. Tetapi hisaban yasira. Oh ya. Dari Indonesia? Ya dari Indonesia. Keperluan apa? Ini. Mau ada urusan bisnis, oke. Dok, langsung. Yasirah, hisaban yasirah. Dan itu terjadi di akhirat kayak begitu nanti. Macam kedua ini hisabnya ringan. Hisabnya ringan. Hisaban yasirah. Atau dalam bahasa Rasulullah disebut hisabul ard. Hisabul ard. Yaitu hisab yang hanya ditampakkan dosa-dosanya secara private. Jadi Masya Allah saya setelah baca hadis ini, ada 2 hadis ya, coba perhatikan. Man husibah, barang siapa yang dihisab, uzibah, maka dia diazab. Qalat, pada waktu itu seorang wanita yang cerdas, smart, yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu berkata kepada Rasulullah, ketika Rasul berkata seperti itu, man husibah uzibah, man husibah uzibah, barang siapa yang dihisab, wah pasti dia diazab, kan begitu. Maka kemudian pada waktu itu Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi ada surat di surat Al-Insyiqaq ya. Al-Insyiqaq. Itu kan Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu
hisaban yasira. Siapa orang yang catatan amal bukunya itu, catatan semuanya itu, catatan amalnya itu diberi dari kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, pasti dia dipastikan dia akan mendapatkan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Maka ketika Rasul berkata, bersabda kepada Sayyidah Aisyah bahwa man husiba udziba, barang siapa yang dihisab udziba, diazab. Kaget Sayyidah Aisyah. Bagaimana dengan surat Al-Insyiqaq ayat berapa itu? Ayat 7 sampai 8 ya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka orang akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kok diazab ya Rasulullah? Setiap orang dihisab kok diazab? Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala innama dzalikal ard. Rasul menyatakan itu hisab arad. Jadi fasaufa yuhasaban hisaban yasira, itu hisab arad. Walakin man nukishal hisab yahlik. Tapi barang siapa yang kemudian diinterogasi, dimulai diinterogasi, nanya-nanyanya, bisnis apa kamu? Kamu kok wajahnya kayak begini? Namamu kok kayak ini? Model muslim yang teroris misalnya begitu. Ayo kamu ke kantor. Nah ini nukis namanya, munakasah. Nah ini namanya hisab model ketiga, saudara. Wah, kata Rasulullah, yang diazab ini yang model yang ketiga ini. Sedangkan yang kedua itu namanya hisabul arad. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang kedua ya, innallaha yudnil mu'min, Allah mendekatkan seorang mukminnya. Allah mendekatkan, ini suasana hisab. Dan kita nggak bisa bayangin kayak apa suasana hisab ya, dengan miliaran manusia kayak begitu kan. Bagi Allah tuh mudah, untuk menghisab dengan teknologi yang Allah miliki kan gitu. Innallaha yudnil mu'min, Allah kemudian mendekati seorang beriman atau mendekati orang mukmin gitu kan, yang mau dihisab sama Allah Rabbul Alamin. Kemudian fayadau alaihi kanfahu wa yasturuhu. Allah membuat tirai sehingga terpisah, orang mukmin terpisah dari orang yang lain. Kemudian seolah Allah berkata kepada mukmin, ata'rifu kada, ata'rifu kada, ata'rifu kada. Ini dosamu kayak gini benar? Ini dosamu kayak begini benar? Ini dosamu kayak begini benar? Maka orang ini berkata, ya Allah itu dosa, ya aku ini sudah, kamu masuk surga sana. Begitu tuh sama Allah. Ini yang disebut arad. Arad itu menampakkan ya, arad itu memaparkan, menampakkan. Ini dosamu begini ya, ini dosamu begini, ini dosa begini. Ini kamu melakukan ini benar, ini kamu melakukan begini benar. Nggak diungkap kepada orang lain. Jadi mohon maaf, misalnya ada orang pernah mencuri gitu ya, terus nggak sempat minta maaf sama Allah Azza wa Jalla, nggak usah tobat, tapi dia banyak ibadah setelah itu ya. Itu secara otomatis dihapus ya, tapi diungkap sama Allah, ini benar ini. Ada ulama yang menyatakan yang diungkap itu yang tidak minta maaf, yang diungkap tuh yang tidak minta maaf, yang sama Allah diungkap, ini benar dosamu kayak begini. Kalau sudah di dunia dia sudah bertobat kepada itu sudah dihapus sama Allah, dihapus sama Allah Rabbul Alamin. So, saudara ikhwata fillah, sungguh nikmat nih. Hisab yang kedua ini seolah berdialog sama Allah. Tentu itu malaikat ya yang berdialog ya. Allah menyatakan seolah Allah yang berkata kepada mereka. Setiap orang itu dicek masing-masing. Tapi ngeceknya itu ringan banget dengan bahasa yang lembut. Ini yang dimaksud oleh Allah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, saudara. Ini ikhwatatina fillah. Berbeda dengan macam yang ketiga. Macam yang ketiga itu malaikatnya bengis tuh. Malaikatnya itu kejam, malaikatnya itu sangat lah bahasa kita, sangat menakutkan. Udah takut ya. Kalau bisa di bandara yang interogasi kita udah kereng gitu kan, bentak-bentak itu kan sudah nervous dengan sudah gemeteran. Jawab salah saja sudah langsung di kampung macam-macam gitu kan ya. Seperti itu yang disebut dengan hisabun naqsi. Hisabun naqsi atau hisabul munaqasah, yaitu hisab yang diiringi dengan apa? Dengan perdebatan. Bukan perdebatan, yang diiringi dengan interogasi yang sangat kuat, sangat ketat. Ini yang dimaksud oleh Al-Qur'an, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Orang yang diberi kitab dari belakang. Kenapa dari belakang? Masyarakat mitra muslim, karena malu. Itu simbol malu. Orang kalau
punya rapot ya. Dulu di SD ya. Dulu masih ingat ya. Ketika rapot ada merahnya, itu kan taruh di belakang. Ditanya, ya Pak, ada rapot ada merahnya? Enggak ada. Tapi orang yang di belakang melihat. Jadi ini kalimat Allah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Ini saudaraku ikhwatadina fillah sebagai sebuah simbol bahwa nanti kita nggak pernah bisa bersembunyi, kita malu pada waktu itu dengan rapot yang merah, dengan banyak dosa yang berlimpah gitu kan. Yang pada orang-orang model kayak ini adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang ada muslim tetapi kemudian dia tidak pernah bertobat gitu kan ya. Dia seperti bangga tidak sholat gitu kan ya. Puasa buaya gitu, ngerokok gitu kan ya. Dia menipu orang, korupsi gitu kan. Dan dia enjoy dengan apa yang dia lakukan. Inilah orang yang muhajir. Mujahir maksud saya, bukan muhajir. Mujahir itu orang yang pamer-pamer maksiat tuh. Bayangkan maksiat dipamerin. Karena naluriah manusia itu maksiat kan sembunyi-sembunyi. Ini enggak dipamerin. Minum-minuman keras dipamerin, bahkan dilegalkan. Ya, alhamdulillah sekarang dicabut. Kan begitu kan ya. Nah itu saudara ikhwatiddin, model-model orang kayak begini nakes. Itu sama Allah udah dikasih kitabnya itu catatan setelah dihisap itu. Hisapnya begitu ketat, begitu integrasi yang kuat. Dikasih kitab dari belakang. Wah dia malu. Fasaufa yad'u subura. Dia kemudian berteriak-teriak, celakalah aku, wa yusra sa'ir. Dan untuk khusus orang yang kafir secara akidah itu kan ya, itu nanti diberi kitab sebelah kiri. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Wah, orang yang kayak begini di sebelah kiri, dikasih sebelah kiri ini kan. Dia nggak bisa nolak, nggak aku jalur kanan, ya iso, itulah logika kita. Ya kalau dikasih sebelah kiri dia akan terima sebelah kiri, dan dia mengatakan, andai saya tidak pernah perlu menerima catatannya karena takut melihat catatannya itu. Jadi sungguh saudaraku ikhwatiddin fillah, nyesel banget tuh mereka di akhirat. Dan saya pernah membahas tentang penyesalan di akhirat itu kan. Mereka nyesel banget nanti di akhirat. Karena di akhirat itu sudah tidak ada lagi kalimat yang bisa untuk menjadi alasan berdusta. Ini ikhwatiddin fillah, Bapak Ibu mitra muslim yang insya Allah selalu dijaga sama Allah. Bagaimana kriteria kategori hisab nanti di akhirat. Ya, sangat ngeri ya kalau yang ketiga ini sangat ngeri. Yang ketiga ini ada munafik, ada kafir, ada muslim juga tapi yang mujahir gitu kan, yang suka pamer-pamer maksiat. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita dididik oleh Allah dari model yang ketiga. So minimal sebagai sesi pertama ini, segmen di pertama ini, saya ingin menutup dengan kata-kata minimal ini kita berharap yaitu hisaban yasir. Hisabnya lancar lah. Meskipun ono dosa yang penting hisabnya lancar gitu kan. Karena nanti di akhirat pasti diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kan begitu kan ya. Kalau nggak sempat misalnya minta ampun di dunia, karena rahmatnya Allah, karena sayangnya Allah, mungkin karena ibadah kita ada yang diterima sama Allah Azza wa Jalla Jalalu, hisaban yasira, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ayo terus ini, ayo maju-maju terus begitu tuh saudaraku ya. Ikhwatiddin fillah. Atau kalau mau nih, dan mudah-mudahan saudara ikhwatiddin fillah kita termasuk yang mendapatkan apa? Bila hisabi. Jadi kalau ada saudara-saudara kita sekarang yang mendahulu kita karena kena COVID ya kan, itu termasuk yang masuk kategori bila hisab masalahnya. Karena diskusi para ulama, orang yang mati atau wafat kena wabah COVID ya, saudara-saudara kita yang wafat karena wabah COVID itu dianggap sebagai syuhada, dianggap sebagai apa? Mati syahid, tapi syahid akhirat ya. Syahid akhirat itu maksudnya dia mendapatkan pahala senilai syahid di perang. Bayangkan tanpa perang bisa mendapatkan pahala syahid. Luar biasa kan? Nah, di antara keutamaan syahid adalah masuk kategori bila hisab, bila hisab. Dan mudah-mudahan kita masuk kategori bila hisab tanpa kena COVID, begitu kan ya. Bila hisab tanpa harus ikut perang. Apa itu Pak Ustaz? Ada nanti bila hisab yang tanpa COVID, tanpa perang ya, fisabilillah jihad misalnya. Ada itu. Nanti setelahnya akan kita coba bahas. Wallahu a'lam.
Ya baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi hari ini dan semoga menjadi penyemangat mitra muslim untuk kita senantiasa bisa meraih hisab ya atau tanpa hisab tadi bila hisabin. Dan nanti kita sambung lagi mitra muslim di segmen berikutnya, tentu kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Anda juga bisa bergabung melalui channel YouTube Suara Muslim TV. Silakan, pagi hari ini kajian kita juga disiarkan langsung di channel YouTube Suara Muslim TV. Yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe sekarang juga, tekan tombol like dan juga bisa di-share sebanyak-banyaknya kepada mitra muslim atau saudara-saudara yang lain. Dan nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Mitra muslim jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Terima kasih mitra muslim, Anda terus bersama kami pagi hari ini dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Pagi hari ini kita membahas mengenai hisaplah dirimu di dunia sebelum kamu dihisap. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami 0315624555 untuk penelpon dan juga WhatsApp di 0855300938. Kita sapa penelpon pertama Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang begini. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dia di Sidoarjo, Ustaz. Ya, silakan. Tanya, kalau azabnya yang teringan itu adalah terbakarnya otak seseorang. Nah, bagaimana dengan hisapnya orang ini, termasuk yang mana hisapnya maksudnya? Yang pertanyaan pertama. Gimana Bu, diulang lagi? Tanyanya, kalau azab yang teringan, azabnya orang yang paling ringan itu katanya terbakarnya otak seseorang. Terbakarnya otak. Bagaimana dengan hisapnya orang ini, masuk yang mana gitu hisapnya? Terus yang pertanyaan kedua, apakah umat Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain waktu dihisap ruhnya nabi ini, ruhnya Rasulullah SAW menyaksikan Ustaz? Ya, menyaksikan umatnya dihisap. Itu aja, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya silakan Ustaz. Yang pertama tadi saya bacakan. Apa tadi, saya agak putus tadi karena ada masalah di sini. Oke, baik. Yang pertama tadi beliau pernah mendengarkan bahwasanya azab yang paling ringan adalah terbakarnya otak seseorang tadi katanya, atau kebakaran gitu. Nah, ini hisapnya seperti apa Ustadz kalau orang-orang yang terkena musibah kebakaran mungkin gitu ya. Kemudian kemudian yang kebakaran. Ya, kemudian yang kedua terkait Rasulullah nanti apakah ruh beliau menyaksikan umatnya ketika umatnya dihisap Ustadz? Oh ya. Baik, yang pertama orang kebakaran, orang tertimpa wafat tertimpa atap, kemudian tenggelam, itu masuk kategori minus syuhada. Ditambah lagi ada sebuah riwayat, Ibu, orang yang melahirkan meninggal dunia, itu juga masuk kategori syuhada. Al-maq'un, orang yang terkena wabah ta'un, ya seperti COVID ini, ada yang menerjemahkan sebagai ta'un di abad ini, ya kan? Itu yang wafat itu terkait dengan atau terkena wabah itu juga masuk kategori syahid. Dan kalau sudah syahid, ya itu tadi bila hisab. Nah, tadi kan saya berdoa ya, dan mudah-mudahan diaminin oleh malaikat semuanya. Amin. Bahwa kita mudah-mudahan bisa syahid yang lebih nyaman lagi kalau boleh milih. Tapi kan qadarullah kan nggak bisa kita pilih. Cuman kita hanya berdoa saja, berharap mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khotimah dan bila hisab, meskipun tanpa melalui sebuah peperangan dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya, saya jawab seperti itu. Yang kedua, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu melihat kita ketika kita dihisab? Ya, melihat. Maka nanti ada yang namanya syafa'atul udma. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Syafa'atul udma, yaitu syafaat yang sangat agung nanti dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang bisa memberi syafaat itu nanti macam-macam, tidak hanya Rasulullah. Bahkan guru-guru kita, saudara kita, itu bisa memberi syafaat. Itu dalam sebuah riwayat hadis. Makanya Syekh Hasan Al-Basri itu
pernah berkata kepada kita, istaksiru minal asdiqa'il mu'min fa innahum yaum fa inna lahum yaumal qiyamah fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Kurang lebih seperti itu teksnya ya. Saya mungkin ada yang kelewat tadi, mohon maaf. Kata Syekh Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang merupakan murid daripada para sahabat, itu menyatakan begini, tabi'in maksud saya, tabi'in. Itu beliau berkata, istaksiru minal asdiqa'il mu'minin. Perbanyaklah saudara-saudara kalian atau sahabat-sahabat kalian dari orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena mereka nanti akan bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Ya, ada sebuah hadis ya, itu menyebutkan itu teman saya, teman ngaji saya, ya Allah kok berada di neraka. Akhirnya diintas sama Allah Rabbul Alamin. Saya bersaksi dia itu ikut ngaji ya Rasul, ya Allah. Itu diintas sampai dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan ketika mangkana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman, itu satu biji atom keberimanan itu ada di dalam hatinya, itu langsung diangkat sama Allah Rabbul, gara-gara permintaan orang. Nanti kita lanjut, ada telepon. Oke, kita sapa penelpon dulu Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dikecilkan volume radionya, Ibu Aan ini ya di Surabaya. Iya. Ya, silakan Ibu Aan. Assalamualaikum Ustaz Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aan. Iya. Saya Ustaz, saya ingin mau tanya. Yang pertama begini Ustaz, insya Allah kita harus selalu bisa menghisap diri kita sendiri sebelum dihisap oleh Allah. Dengan jalan mungkin ya lebih-lebih dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus selalu mencoba untuk lebih dekat selalu dengan Allah melalui ibadah dan amalan-amalan kita. Tapi begini Ustaz, kadang kita sudah menjalani apa yang kita rasa benar dan baik itu amalan, ibadah apa, tapi kadang di dalam hati itu merasa sudah benar apa belum ya ibadah saya ini, apa sudah diterima oleh Allah. Terus tapi kan tidak ada jawabannya, kita bertanya seperti itu, tapi tetap kita menjalani ya sudah, apa saja yang kita tahu dari agama menyuruh begini-begini kita ikuti. Bagaimana Ustaz? Apa ada tanda-tanda orang yang ibadahnya itu memang benar dan bisa diterima oleh Allah? Misalnya kita sedekah dalam hati kecil, pasti dalam mungkin ingin dipuji, pasti dipuji misalnya, terus berbaik atau mengingatkan pada sesama, wah saya ini berarti paling pintar. Lah, hal-hal seperti itu meskipun itu tidak tersengaja timbul sendiri, mungkin itu setan timbul sendiri di hati, apa itu juga bisa mengurangi amalan kita? Bagaimana kita menghindarkan itu Ustaz? Karena itu yang saya tanyakan tadi, tanda-tanda orang yang diterima amalannya menurut Allah. Terus yang kedua Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwa orang yang kena COVID, meninggalnya kena COVID itu dianggap mati syahid. Apakah itu semua orang, misalnya orangnya itu tidak baik atau murtad, tetap dianggap jihad? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aan. Untuk yang tadi mitra muslim sebelum. Oke, lanjutan dulu Ustaz. Ya, saya bercerita itu orang sahabat-sahabat kita bisa menyaksikan kita dihisab, bisa menyaksikan kita masuk neraka. Di Al-Quran juga disebutkan bahwa ashabun nar itu bisa melihat ashabul jannah, wa ashabul jannah bisa melihat ahli surga bisa melihat kepada ahli neraka, itu bisa melihat di proses hisab. Apalagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi kemuliaan oleh Allah azza wa jalla, ya. Wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beraktivitaslah kalian karena Allah akan menyaksikan aktivitas kalian. Tidak hanya Allah, Rasul dan orang beriman pun menyaksikan. Jadi Rasulullah juga bisa menyaksikan aktivitas kita di dunia, juga aktivitas kita ketika kita berada di akhirat. Itu Rasulullah bisa menyaksikan. Orang beriman juga bisa menyaksikan hisab itu. Bisa beriman. Apakah bisa menolong Pak Ustadz ya? Yaitu syafaat itu nanti ada itu. Syafaat itu ada. Cuma nanti terjadi perdebatan. Yang tidak diperdebatkan adalah syafaat al-utmah yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Atas izin Allah sudah tentu syafaat itu. Atas izin Allah. Itu Rasulullah itu
meminta dibuka pintu surga. Kemudian Rasulullah menyatakan Allahumma arham ummati, ya Allah rahmati umatmu ketika masuk sirat. Terus bagaimana Rasulullah menunggu di telaga, ya, di telaganya Kanjeng Nabi Al-Haud, dan memberi minum. Itu hadis jelas, itu sahih ya hadisnya. Ada orang-orang yang sini kamu, sini, kata Rasulullah, kamu umatku, sini. Terus malaikat nyatakan itu bukan umatmu ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia telah mengganti agamanya ketika di masa hidupnya itu. Maka kata Rasulullah, sudah pergi kamu, digituin sama Nabi. Sudah pergi kamu. Jadi dicari. Dan Rasulullah itu mendampingi terus begitu. Dari proses perjalanan di akhirat. So itu jawaban saya terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi. Oke. Kemudian yang kedua, buaan misalnya. Pertanyaan buaan ini yang ada dua ya, Mas Ragil. Jadi yang pertama, apa tanda-tanda amalan kita diterima sama Allah Azza wa Jalla? Jadi begini buan, terkadang setan itu bermain, membuat kita was-was, gitu ya. Kisah orang, makanya kemudian misal berwudu berulang-ulang. Jadi kalau was-wasnya itu atau ragunya itu apakah ini diterima atau tidak, itu berefek kepada madharat, harus dihindari. Oke, kita sapa penelpon dulu Ustaz ya, sebelum dilanjut untuk Ibu Aan di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sodikun di Krian, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun. Gini Ustaz, catatan amal kita, itu rapot kita, itu dibagi sebelum dihisab atau bersamaan dengan hisab. Nah, ini kan ada ayat yang cukup, ini amalmu sudah kamu bisa melihatnya. Nah, itu di situ itu pembagiannya rapot kita itu lebih dulu dibagi terlebih dahulu semua itu atau dihisab dulu baru dikasih rapot gitu. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Bu Aan dulu tadi Ustaz ya. Ya. Bahwa Bu Aan dan pemirsa serta pendengar mitra muslim hafizahumullah, insyaallah dijaga sama Allah. Jadi kalau ragu-ragunya itu malah berefek madharat, seperti misalnya ragu-ragu ki wudu sabora wudu maneh, ragu maneh wudu maneh. Itu kan ngabisin air banyak itu, madharat ya kan ya. Kemudian sholat misalnya Allahu Akbar ukasa, Allahu Akbar. Ya kalau berjamaah, kalau sendiri gak ada masalah. Kalau banyak orang lain bisa tidak konsentrasi, itu madharat. Nah kayak begitu itu setan bisa. Itu harus ditepis. Tapi kalau ragu-ragunya itu malah membuat manfaat, boleh diulang-ulang. Aku tadi sedekah itu diterima apa ora ya sedekah saya itu? Tak sedekah maneh. Diterima ora? Sedekah maneh ra apa-apa. Itu manfaat itu kan. Jadi terkait dengan ibadah. Jadi begini, orang kalau terkait dengan ibadah pahalanya diterima apa enggak, terus dia kemudian melempengkan ibadahnya lebih baik lagi, itu bagus gitu kan ya. Itu bagus, ya, ada masalah. Jadi kalau ada orang, hati-hati kalau was-was itu, hati-hati, itu bisa jadi permainan setan, bisa jadi itu adalah semangat untuk ingin beribadah. Ya, tinggal bagaimana Bu Aan memilah dan mengkaji apa yang terjadi pada diri jenengan gitu kan ya. Itu satu. Terus yang kedua tadi apa dari Bu Aan? Terkait orang yang kena COVID mati syahid tadi, apakah berlaku untuk semua orang? Bagaimana dengan orang yang banyak dosa dan lain sebagainya? Ini yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi syarat utamanya itu beriman. Jadi orang yang syuhada tadi itu syarat pertamanya beriman. Kan pernah terjadi. Jangankan yang tidak beriman. Yang beriman saja kalau kemudian itu melakukan sesuatu yang tidak ikhlas karena Allah, itu bisa berada di neraka itu. Ketika ada seorang prajurit Rasulullah itu, kemudian banyak orang menyatakan, dia syahid, dia ahli surga. Rasulullah menyatakan enggak, karena dia telah membunuh dirinya sendiri. Jadi ketika pisau itu atau menancap di dadanya karena enggak tahan, dia ambleskan itu. Berarti kan dia tidak ikhlas dalam perjuangan, sehingga akhirnya dia membunuh dirinya. Nah ini tidak bisa masuk ke surga bila hisab. Jadi ya kalau orang murtad kemudian ketiban itu ya berarti kan su'ul khotimah. Su'ul khotimah ini ketiban atap atau tenggelam. Atau orang kemudian murtad ya kan, munafik gitu, terkena COVID,
terus tidak pernah minta ampun setelah itu ya. Biasanya orang kalau di akhir-akhir hidupnya itu dikasih musibah, dikasih bencana, dikasih sakit luar biasa, kan biasanya nyadar. Ini gak nyadar-nyadar. Malah tetep aja kayak ngono, kelakuannya kayak ngono. Malah kemudian tidak sabar menjerit-jerit dan mencela agama, mencela Tuhan. Ya meskipun dia mati COVID gara-gara COVID, ya, matinya itu bukan syahid tapi sakit. Begitu buaan. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih untuk Ibu Aan ya yang sudah bergabung. Ke Pak Sodikun tadi Ustadz terkait catatan amalan itu sebelum hisab atau bersamaan Ustadz baginya. Jadi proses di akhirat itu begini Pak Sodikun ya, dan semua yang bisa menyimak. Jadi pertama kita berada di alam dunia, kemudian setelah itu kita berpindah intikal ila al-barzah, alamul barzah, yaitu alam barzah. Alam barzah itu adalah waiting room, itu ruang tunggu. Jadi ruang tunggu sebelum nanti alam akhirat. Nah, setelah alam barzah, kiamat yang belum ya, terjadi kiamat ini sudah siapa tentang kiamat ya. Setelah terjadi kiamat, maka kemudian masuklah ke alam akhirat. Nah, di alam akhirat itu ada tahapan. Yang pertama nanti adalah ketika dibangkitkan, itu kan, alam akhirat itu kan dibangkitkan, yaumul ba'ts namanya, yaitu hari kebangkitan. Setelah yaumul ba'tsi, yaitu yaumul hisab, yaitu hari dihisab. Nah, setelah dihisab, maka kemudian diberilah catatan amalan itu. Kan hasil dihisab, hasil dihitung, kan hisab kan ngitung kan. Oh, ini dosanya sama ini catatan ini, bang. Itu kan, wa man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqul ya laitani lam uta kitabiyah, kan begitu kan. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Nah, itu setelah hisab. Setelah hisab. Dan kemudian setelah dikasih catatan amalnya, baru kemudian di mizan. Di mizan itu ditimbang. Faman khafat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau faman sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau itu berat timbangan kebajikannya, dia berada dalam kehidupan dunia. Tapi kalau ringan, dia akan berada di neraka. Kan begitu kan ya. Nah, setelah mizan itu kemudian dia masuk ke sirat. Jadi sirat itulah saudaraku ikhwatadina fillah, tergantung mizan timbangannya. Langkah-langkahnya bisa cepat, secepat kilat ya, secepat angin, secepat orang berlari gitu kan ya. Ada yang tertatih-tatih terkait dengan catatan amalnya. Ya, dari situlah nanti ada dua cabang, bisa ke neraka, bisa ke ke surga. Tapi bisa jadi di mananya, di bawah itu kan neraka. Jadi yang namanya sirat itu adalah bentangan antara surga dan neraka di bawah itu. Jadi ada yang ditarik oleh malaikat Zabaniyah itu kan, ketika amalan keburukannya itu banyak, itu ditarik. Jadi ke bawah dulu, tidak masuk ke surga. Begitu kurang lebih perjalanan episode manusia di akhirat. Jadi pemberian catatan raport itu setelah hisab. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih untuk Pak Sodikun yang ada di Krian ya. Ustadz mungkin bisa dilanjut terkait pembahasan kita sebelum saya juga bacakan beberapa komentar di channel YouTube Ustadz. Baik. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, maka dari penjelasan saya 3 kelompok nanti hisab itu ada yang VIP, VVIP, ada reguler, ada yang kemudian diirogasi gitu kan ya. Ada bila hisab, ada hisab yasira, ada kemudian hisabnya sangat susah gitu kan, sangat berat, hisab naqs yang pakai diskusi yang panjang, ketat, bahkan kemudian ada tekanan-tekanan dari malaikat yang interogasi. Maka saudara kekhawatiran pada sesi terakhir ini saya ingin menjelaskan bagaimana kita supaya minimal bisa mendapatkan posisi hisaban yasira, minimal hisab yang mudah di akhirat nanti. Kita bisa mendapatkan hisab yang Masya Allah luar biasa lancar jaya begitu kan ya. Meskipun ada pertanyaan, tapi pertanyaan itu yang biasa saja tetap membuat kita lancar misalnya. Melalui syirat juga menjadi lancar dan kita berat menjadi ahli surga. Gimana caranya? Itu mudah saudara khawatir. Yang pertama, kuatin iman dan kuatin ketauhidan. Itu yang pertama. Tentu kepada Allah. Ada urusan apa? Yang pertama kali yang didatangi adalah Allah, bukan Pak Dukun. Orang kalau kemudian selalu kuat imannya, kuat tawakal, ketauhidannya,
Ini insya Allah masuk kategori bila hisab. Masuk kategori bila hisab. Terus yang kedua yang masuk kategori bila hisab itu adalah tawakal. Ini berdasarkan hadis ketika 70.000 tadi, 70.000 umat kata Rasulullah itu masuk surga tanpa hisab. Itu kan para sahabat berdiri karena Rasulullah langsung masuk kamar. Habis ngomong itu langsung masuk kamar. Itu para sahabat disuruh siapa ya? Masuk 70.000 itu siapa ya? Yang kemudian setelah itu dalam riwayat lain tiba-tiba Ukasah itu berdiri kan, minta kepada Rasulullah supaya dimasukkan dalam 70.000 dan Rasulullah iya kan. Ukasah masuk yang 70.000 itu kan. Tapi sahabat-sahabat ketika ikut sama Rasul sudah cukup, Ukasah dulu aja yang saya iyain. Yang lain bukan berarti tidak. Nabi ketika para sahabat bertanya, siapa yang 70.000 itu? Kriterianya siapa yang 70.000 tanpa hisab itu? Maka kemudian ikhwatatina fillah pada waktu itu Rasulullah menyebutkan sebuah ungkapan dalam sebuah hadis Bukhari, humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Rasulullah Muhammad SAW, mereka itu adalah orang yang tidak tatayyur. Tidak tayyur itu tidak ramal-ramal gitu kan ya. Terus tidak minta diruqyah secara syirik gitu kan. Minta jampi-jampi. Jadi maksud la yastarqun itu bukan minta diruqyah secara syar'i loh ya. Enggak apa-apa kalau kita minta diruqyah secara syar'i, enggak ada masalah. Tapi yang dimaksud la yastarqun ini sebagian ulama menyebutkan itu tidak minta ruqyah yang pakai jampi-jampi syirik. Nah itu yang enggak boleh. Ini perdukunan lah ya. Itu wala yaktun, tidak pakai yang menyakiti, pengobatan yang menyakiti tubuh. Dan yang terakhir wala rabbihim yatawakkalun. Ya mereka yang bertawakal kepada Allah. Ini ada orang yang bilang hisab kayak gitu. Maka bila hisab itu intinya adalah yang pertama tauhid, keimanan dua. Yang kedua apa? Tawakal. Yang ketiga apa? Cara supaya kita bisa mendapatkan bila hisabin. VIP saudara. Yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Oh itu bila hisab. Orang yang sabar tingkat tinggi, di tingkat dewa sabar. Kalau bahasa kita, bahasa Arab. Hisabnya itu luar biasa sudah. Maksud saya apa? Sabarnya dalam menghadapi musibah luar biasa. Bighairi hisab. Ada dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada yang menyatakan ajrahum bighairi hisab itu, wah pahalanya udah tanpa terhitung yang banyak. Ada menyatakan bila hisab itu langsung VIP, nggak dicek lagi. Orang yang sabar sudah tentu ini sangat terkait dengan yang poin pertama, keimanan, ketauhidan, ketawakalan dan kesabaran. Ada orang sabar banget, tapi akidahnya kan ada ya. Ada orang yang sabar gitu. Dizolimin orang dia cuma senyum begitu saja misalnya gitu, nggak dibalas untuk menzolimi. Tidak bisa kalau kemudian di hatinya masih tidak bertuhankan kepada Allah Azza wa Jalla kan gitu. Tetap nomor satu itu keimanan, ketauhidan, ketawakalan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat ini adalah kesabaran. Itu yang membuat kita bila hisab. Yang kelima, ringkasnya nih saudara ikhwatadina fillah apa? Banyakin amal soleh. Insya Allah ikhwatadina fillah. Banyakin amal soleh itu maksud saya kualitas gimana Pak? Ya tentu kualitas dong kita inginkan. Ahsanu amala bukan aktsaru amala. Jadi amalan yang berkualitas bukan amalan yang banyak. Amalan yang berkualitas, yes, itu yang pertama, amalan yang banyak. Karena kita tidak tahu kira-kira yang diterima sama Allah Azza wa Jalla itu amalan yang mana, kita nggak tahu. Ngaji ini amalan, kan tadi buaan ini kira-kira diterima ya. Makanya perbanyaknya cabang amal yang lain. Ya ngaji duaan, ya mitra muslim, ya kemudian baca Quran, tilawah, ya kemudian sedekah, ya kemudian sholat malamnya, ya kemudian lempeng amal-amal ibadahnya, ya bagaimana bersedekahnya, bagaimana menyantuni orang anak yatim, menyantuni duafa, bagaimana kemudian bisa bersikap manis kepada tetangga, berseri-seri kepada tetangga, menghargai orang lain, bagaimana bersikap tawadhu. Wah, ini kan amalan macam-macam demikian ya. Kita tidak pernah tahu mana amalan yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu. Kita banyakin saja. Mudah-mudahan di antara amalan-amalan kita diterima sama Allah. Dan sebab itu kita mendapatkan apa? Hisaban yasira. Yaitu hisab yang sangat mudah. So, sebagai penutup saudara ikhwatadina fillah, kita ini harus memperbanyak amalan yang tentu sesuai dengan syariat. Karena kita tidak tahu
amalan apa yang akan diterima sama Allah. Karena di akhirat, di saat yaumil hisab, manusia tidak lagi bisa mengelak. Mulut tidak bisa berkata-kata. Mulut tak bisa berkata dusta lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena pada hari itu mulut ditutup. Yang berkata dan berbicara adalah tangan. Saksi adalah kaki. Kaki bersaksi, tangan yang berbicara. Dan saudara ikhwatina fillah, mulut sudah tidak bisa berkata. Karena itu, perbanyaklah amalan di tangan kita dengan banyak bersedekah, perbanyaklah amalan di kaki kita dengan banyak berjalan beribadah untuk meraih ridha Allah. Maka insya Allah saudaraku, dua organ tubuh kita itulah tangan dan kaki yang akan berbicara tentang kebenaran. Itu yang akan bisa membantu kita bisa mendapatkan hisaban yasira. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan hisaban yasira. Atau alhamdulillah semoga kita termasuk bila hisabi, masuk yang 70.000 umat Rasulullah Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.